Saya ingin memberikan tanggapan terhadap Ustadz Abdul Somad. Pertama adalah bahwa mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini. Saudara-saudara, pada hari ini saya mendapatkan banyak kiriman video, yakni videonya Ustadz Abdul Somad, dikirimi oleh banyak orang, baik di WA maupun juga di Facebook. Dan setelah saya lihat video itu, video singkat, itu video yang berisi ceramah dari Ustadz Abdul Somad, di mana video tersebut itu membahas atau berbicara soal salib atau patung salibnya orang Kristen. Nah, ada baiknya kita juga kembali melihat video tersebut. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, setelah melihat video ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap Ustadz Abdul Somad. Pertama adalah bahwa mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Sekalipun memang Ustadz Abdul Somad tidak secara eksplisit mengeluarkan kata Kristen, tapi saya kira semua kita tahu, seluruh dunia tahu bahwa salib, entah itu berupa gambar atau berupa patung, itu adalah simbol dari kekristenan. Itu adalah simbol yang penting dari iman Kristen. Terlepas dari orang agama lain mau percaya itu atau tidak. Tetapi orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Karena itu menjadi lambang atau simbol dari kekristenan. Nah, dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini jelas bahwa itu adalah penistaan agama. Suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini, ya. Nah, apalagi ketika itu diucapkan, kata-kata itu diucapkan dengan gaya-gaya tertentu, ya, yang akhirnya menjadi tertawaan dari umat yang sedang mendengarkan dia. Menurut saya itu menambah lagi kadar penistaan yang sedang dia lakukan. Dan yang sangat disayangkan menurut saya adalah bahwa kalimat-kalimat penistaan model seperti itu bukan datang dari orang tidak berpendidikan,
tapi justru datang dari orang sekelas Abdul Somad yang adalah seorang yang terpandang atau tersohor negara ini dalam agama Islam. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Sampai-sampai ya Anda mengatakan bahwa di dalam salibnya atau patung salibnya itu ada jin di sana. Nah, bagi saya juga bukan hanya penistaan, tapi juga sesuatu yang konyol. Ketika di video Anda itu Anda mengatakan bahwa makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Ditutup pakai apa? Pakai kain. Seandainya benar bahwa memang ada jin di dalam patung salib itu, lalu apakah kuasa atau pengaruh jin itu bisa diatasi dengan menutupnya dengan kain? Kok ini menjadi sesuatu yang sangat konyol bagi saya melihat omongan Anda ini lucu sekali ya. Melihat sikap tutur kata Anda ini ya, saya teringat kata-kata dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia." Jadi memang ya adanya orang yang hidup dengan menjadi seteru atau musuh dari salib Kristus, itu memang sudah ada dari zaman dulu. Dan termasuk menurut saya Anda juga termasuk di dalamnya. Tapi sayang sekali bahwa kenapa harus Anda sebagai tokoh nasional, sebagai orang yang mempunyai pengaruh, Anda seharusnya bisa memberikan teladan yang positif. Anda tidak harus mempercayai apa yang kekristenan percaya, tapi minimal Anda jangan memberikan teladan untuk menista atau mengolok-olok atau menertawakan iman agama lain, yang lain. Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan? Pasti Anda juga tidak suka bahwa agama Anda diolok-olok, dihina-hina, ditertawakan. Tapi kalau Anda memang tidak suka seperti itu, mengapa Anda melakukan hal yang sama kepada agama yang lain? Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata dalam Matius pasal 7 ayat 12. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pak Ustadz Abdul Somad, sadarlah bahwa kata-kata yang Anda keluarkan di dalam ceramah-ceramah Anda model seperti itu, Anda memberikan sumbangsi yang besar bagi perpecahan bangsa ini. Saran saya, bertobatlah dengan model dan cara-cara seperti itu. Sebagai orang yang terpandang di bangsa ini, seharusnya Anda turut memberikan sumbangsi positif di dalam mengembangkan kehidupan bersama dalam kebinekaan kita sebagai satu bangsa dan saudara sebangsa setanah air. Itu hal pertama yang saya mau bicarakan. Hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah bahwa dalam ceramah Anda itu saya melihat bahwa Anda berbicara sesuatu tanpa dasar sama sekali. Anda mengatakan bahwa di salib itu, di patung salib itu ada jin. Pertanyaannya, Anda punya bukti apa untuk itu? Atau dasar apa, dalil apa? Kalau itu memang benar ada jin di dalam patung salib, kalau itu tertulis dalam kitab suci Anda, coba berikan ayat mana, kitab apa yang berbicara tentang itu. Coba Anda kemukakan. Setelah itu, kalau memang benar ada, jelaskan ayat itu untuk memberikan sebuah penjelasan yang rasional atau yang masuk akal bahwa memang di dalam patung salib itu ada jin.
Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, Anda hanya omong kosong yang menunjukkan atau memamerkan kebodohan Anda. Saya juga sebenarnya percaya juga bahwa di dalam patung-patung tertentu itu bisa ada setan. Secara khusus adalah patung-patung yang dijadikan objek penyembahan berhala. Tapi masalahnya dengan patung salibnya orang Kristen, yang ambil contoh yang Anda bilang dipajang atau ada di rumah sakit. Ya namanya rumah sakit Kristen, taruh di situ. Apakah itu adalah patung berhala yang dipuja-puja, disembah-sembah? Ingat, orang Kristen tidak memuja patung itu, ya, atau kayu itu, tidak. Kalau ada yang sampai memberhalakan patung itu atau kayu itu memang salah. Tapi pada umumnya orang Kristen tidak melakukan itu. Itu hanyalah semacam simbol, ya, seni Kristen, di mana simbol-simbol kekristenan itu diwujudkan dalam bentuk gambar atau patung. Nah, kalau patungnya itu hanya sifatnya seni, lalu atas dasar apa harus ada jin di situ? Atau atas dasar apa mengatakan bahwa di dalamnya ada terkandung jin atau setan di situ? Sehingga Anda begitu takut lalu tutup dengan kain dan sebagainya. Coba Anda berikan alasan yang logis dari pernyataan Anda. Saya kira di sini Anda hanya omong kosong, ya, yang tanpa dasar sama sekali. Tapi sekali lagi saya tantang Anda. Kalau memang Anda bukan omong kosong dan hanya memamerkan kebodohan, coba berikan dalilnya. Ya. Lalu juga berikutnya adalah bahwa Anda sempat menggunakan kata haleluya, bahwa itu jinnya datang loh, haleluya, haleluya, dengan nada yang mengejek. Dipanggilin haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Anda tahu apa arti haleluya? Itu adalah kata Ibrani yang sangat sakral karena dipakai untuk memuji Allah atau Yahweh. Haleluya. Itu ekornya ada Yah, itu kependekan dari Yahweh. Jadi itu adalah kata yang dipakai untuk memuja pencipta langit dan bumi. Lalu Anda bisa lecehkan kata itu keluar dari mulut jin. Lalu jinnya memakai kata haleluya untuk membujuk atau mengkafirkan orang. Nah, menurut saya sangat besar penistaan Anda dan sikap Anda yang mengolok-olok kata yang bagi kami adalah satu kata yang kudus yang dipakai untuk memuja Allah. Anda tertawakan dengan lelucon Anda yang sebenarnya adalah kebodohan. Tolonglah Pak Ustadz, Anda belajar untuk berceramah dengan lebih cerdas atau memberikan pemahaman kepada umat Anda supaya mereka bisa jadi cerdas daripada berisi penistaan-penistaan model seperti ini yang akhirnya hanya memecah bangsa dan negara kita yang justru kita sedang usahakan supaya tetap memiliki kesatuan. Haleluya kalau diucapkan oleh jin, haleluya itu kan mengajak untuk memuji Tuhan. Nah, apakah menurut Anda jin atau setan bisa mengajak orang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan? Itu hal lain lagi yang menunjukkan bahwa omongan Anda ini tidak masuk di akal. Dan yang terakhir yang ingin saya komentari adalah bahwa kebodohan lain dari Anda yang sangat menyolok itu adalah karena Anda mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun muat di ambulans, ya. Lalu ada simbol salibnya di situ juga. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, simbol tanda, ya, strip semacam salib yang ada di mobil ambulans. Apakah Anda terlalu bodoh sehingga menganggap bahwa itu adalah salibnya atau simbolnya kekristenan? Cobalah Anda belajar sedikit. Bacalah beberapa referensi untuk mencari tahu itu simbol apa. Ya, itu adalah simbol palang merah, di mana ada dua, satu vertikal, satu horizontal merah. Itu lambang apa? Apakah itu simbol salib Kristen? Sama sekali tidak. Di dalam salah satu website yang memberikan penjelasan itu dikatakan begini,
Simbol positif berwarna merah, palang merah, adalah lambang gerakan palang merah yang digunakan sejak tahun 1863 hasil konferensi internasional di Jenewa. Palang merah dengan dasar putih adalah warna kebalikan dari warna bendera negara Swiss. Hal tersebut ditetapkan sebagai penghargaan kepada Bapak Henry Dunant yang berwarga negara Swiss. Dari keterangan itu, apakah ada hubungan itu dengan salibnya orang Kristen? Sama sekali tidak ada. Tapi Anda dalam ceramah Anda bisa menghubungkan itu dengan salib Kristen dalam rangka pengkafiran umat Islam. Itu kan sesuatu kebodohan yang terlalu luar biasa menurut saya. Cobalah, belajarlah sehingga bayangkan kalau orang seperti Anda menyebarkan kebodohan seperti ini. Berapa juta umat yang mendengar Anda itu semua jadi bodoh. Karena ceramah-ceramah Anda seperti itu. Karena itulah Pak Ustadz yang terhormat, saya khawatir bahwa Anda terlalu alergi dengan salib, sehingga semua yang berbentuk salib Anda akhirnya begitu ketakutan dan menganggap sebagai upaya pengkafiran. Bisa-bisa Anda lihat tiang listrik, tiang jemuran, rangka payung, dan sebagainya, Anda begitu ketakutan karena itu menganggap itu salib, dan itu mengkafirkan umat Islam. Sekali lagi, menurut saya ini tidak lebih dari sebuah pameran kebodohan. Cobalah Ustadz, belajarlah lebih banyak. Ingat bahwa kualitas ceramah bukan hanya terletak pada kefasihan berbicara, tapi juga terletak pada materi atau isi dari apa yang dibicarakan. Anda kelihatan fasih bicara, tapi isi dari kata-kata Anda ini sama sekali tidak menunjukkan perimbangan dengan kefasihan Anda. Karena itu, saya sebagai umat Kristen, saya menyarankan kepada Anda juga supaya bertobatlah dan berhentilah dari ceramah-ceramah yang hanya mendiskreditkan atau mencela, menghina, mengolok-olok kepercayaan orang lain. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah, tidak ada yang paksa kok. Silakan Anda berurusan dengan agama Anda dan tidak usah sambil mendidik umat Anda. Anda bisa mendidik dari kebenaran yang Anda yakini dalam agama Anda tanpa harus menjelek-jelekan apa yang diyakini oleh agama lain. Saya harap Anda bisa memahami hal ini dan bisa mengubahnya sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik. Hari ini, 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan kita dan sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita bergandengan tangan, kita mengabaikan perbedaan-perbedaan kita, tapi kita menyadari bahwa kita punya satu kesatuan, yakni sebagai Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa ke dalam doa syafaat saudara, di mana hari-hari ini kita masih di Sumatera melakukan pelayanan penginjilan, menguatkan anak-anak Tuhan di daerah pedalaman, di daerah pedesaan, mengajarkan sedikit Islamologi yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh jemaat Tuhan, dan juga kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, agar semua orang tahu siapa itu Juru Selamat, agar semua orang bisa datang kepada terangnya Tuhan, agar semua orang bisa keluar dari kegelapan dunia. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis kita sudah keluar dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, kepada terangnya Tuhan, saudaraku. Maka Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia, itu kata Yesus. Dan dia juga berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apapun. Di dalam dia ada kepastian keselamatan, di luar dia kepastian binasa. Maka di bawah kolong langit ini damai yang bisa menyelamatkan kita umat manusia hanya di dalam nama Yesus. Agama tidak menyelamatkan, organisasi tidak menyelamatkan, rumah-rumah ibadah tidak menyelamatkan,
Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, kita tidak memberitakan kabar baik, kita tidak memberitakan man huwa Yeshua, siapa itu Yesus, bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa mendengar? Akhirnya mereka selama ini selalu mendengar kabar hoak. Ya, selalu mendengar kabar hoak karena sering diperdengarkan. Apanya yang diperdengarkan? Tentang Yesus yang lain yang sering diperdengarkan. Yesus yang tidak mati di atas kayu salib yang sering diperdengarkan. Yesus yang diserupakan yang sering diperdengarkan. Nah, oleh karena itu kita hadir di tengah-tengah orang-orang seperti itu untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan, meluruskan apa yang selama ini diperdengarkan. Karena Alkitab sudah begitu jelas bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Lalu banyak orang mengatakan, oh yang mati itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Kalau kita kejar orang yang mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, tapi orang diserupakan, kalau kita kejar, lalu siapa yang mati di atas kayu salib itu? Orang yang diserupakan itu siapa? Mereka juga tidak tahu, Bapak Ibu ya. Akhirnya asumsi, dan asumsi. Ini adalah tugas kuasa kegelapan. Untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Untuk membengkokkan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Maka kita anak-anak Tuhan harus hadir ke tengah mereka untuk meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara semua agar melalui pelayanan kita banyak orang tercerahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Ya, memang kita tidak bisa berharap banyak kepada hukum ya, khususnya tentang penistaan agama. Karena kita melihat penistaan agama itu sepertinya hanya berlaku bagi minoritas. Kalau bagi mayoritas, sehebat apapun kita koar-koar, sepertinya sepertinya kurang kepedulian ya, kurang ditanggapi. Karena pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang polemikus, pedebat ya, pencemooh, penghina sudah dilaporkan, termasuk Bapak Pendeta Morawali melaporkan, tidak diproses Bapak Ibu ya. Bahkan orang tersebut sampai detik ini masih koar-koar di media sosial ya, masih menghina Yesus, masih menghina Alkitab, masih mengolok-olok kekristenan. Tidak diapa-apain saudaraku. Tetapi kalau ada di pihak Kristen yang dilaporkan, itu cepat Bapak Ibu. Buktinya sudah banyak, seperti Bapak Yusuf Manubulu cepat sekali, Bang Gracia Pelo cepat sekali, anak Batak Rudi Simamora cepat sekali saudaraku ya, dan yang lain-lain juga. Dia apalagi saudara kita Bapak Muhammad Kece sampai detik ini masih di dalam penjara saudara ya. Oh Bapak Ibu, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, dan kita tidak bisa mengharap ya dan berharap banyak kepada hukum dunia. Ya, tidak bisa berharap banyak pada hukum dunia. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan segala penghakiman itu adalah hakku. Ketika hukum dunia tidak bisa mengadili, maka kita serahkan kepada hukum Tuhan. Orang tersebut tidak akan bisa lari daripada hukum Tuhan. Suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan dari setiap cemoohannya, dari setiap ejekannya, dari setiap hinaannya kepada firman Tuhan. Di dunia ini boleh tertawa, boleh menertawakan, boleh menghina sesuka hatinya, boleh mengolok-olok. Tetapi di hadapan Tuhan nantinya ketika diperlihatkan semua hinaannya masa dunia ini, semua olokannya masa dunia ini, semua ejekannya masa dunia ini, semua fitnahannya masa dunia ini, dia tidak akan bisa lari, dia tidak akan bisa mengelak, dia tidak akan bisa menghindar. Nah, disitulah timbul penyesalan, tetapi sudah terlambat. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, dan terus dukung dalam doa juga, karena kita selama ini buka diskusi di media sosial, di TikTok Pendi Sumatera. Bagi Bapak Ibu yang belum mengunjungi, yang belum follow akun TikTok Pendi Sumatera, jangan lupa di follow, karena kita hampir tiap malam diskusi dengan teman-teman muslim ya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.